Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran statistika, mata kuliah statistika dengan topik uji T dengan sampel independen. Nah, dalam statistika kita belajar tentang pengolahan data untuk data yang sifatnya menguji perbedaan. Apakah ada perbedaan di antara dua kelompok data? Misalnya, kita melakukan penelitian terkait dengan perbandingan kecerdasan emosional anak antara anak yang diasuh oleh orang tuanya dengan anak yang diasuh oleh neneknya. Nah, itu adalah contoh eh, suatu penelitian yang pengolahan datanya menggunakan uji beda. Nah, uji beda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah uji beda dengan menggunakan uji T ya untuk sampel independen. Nah, uji beda apa sih yang dimaksud dengan uji beda? Uji beda adalah prosedur statistika yang digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih ya, kelompok data berdasarkan rata-ratanya, kemudian mediannya, dan atau distribusinya. Nah, uji beda itu bisa untuk sampel yang berpasangan atau sampel yang tidak berpasangan atau independen. Nah, untuk melakukan uji beda juga perlu melakukan asumsi klasik ya. Misalnya uji normalitas, kemudian uji homogenitas. Uji normalitas apakah data berdistribusi normal sesuai dengan kurva normal atau tidak. Kemudian apakah dua set data ya antara kelompok tadi yang diasuh oleh orang tuanya langsung dan yang diasuh oleh neneknya, apakah set data kedua set data itu variansnya homogen atau tidak gitu. Nah, di video ini kita akan belajar tentang uji T untuk sampel independen ya atau dikenal juga independent sample t-test, yaitu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang saling bebas atau tidak berpasangan ya. Jadi sampelnya beda. Misalnya tadi ada sekelompok anak atau remaja yang diasuh oleh orang tuanya langsung. Sebut saja itu kelompok A. Kemudian ada sekelompok anak yang diasuh oleh neneknya. Itu sebut saja kelompok B. Nah, maka antara kelompok A dan kelompok B ini beda orang. Nah, itu yang disebut dengan sampel yang tidak berpasangan atau sampel yang independen. Contoh berikutnya adalah misalnya kita ingin membandingkan rata-rata nilai kemandirian pada anak kelas eksperimen, mungkin dengan perlakuan tertentu ya, dengan menerapkan metode tertentu, dan pada anak yang berada pada kelas kontrol atau kelas apa kelas yang tidak diberikan perlakuan. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kita ingin membandingkan ya rata-rata antara skor literasi pada anak laki-laki dibandingkan dengan kemampuan literasi pada anak perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi kita ingin coba membandingkan. Nah, ini rumusnya menggunakan uji t-test, independent sample t-test. Oke. Nah, kita lanjut rumusnya ini ya. T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar itu adalah rata-rata ya. X bar 1 berarti rata-rata kelompok 1 ya. Kemudian X bar 2 itu rata-rata kelompok 2 ya. Kemudian berikutnya adalah eh, varians ya. S-nya itu S kecil ya. S kecil kuadrat itu varians kelompok 1 dan S kecil 2 dikuadratkan itu adalah
varians kelompok 2 ya. Kemudian N-nya itu adalah N1 jumlah kelompok satu dan N2 adalah jumlah kelompok 2. Misalnya jika eh, anak atau anak yang diasuh tadi oleh orang tua langsung itu 10 orang gitu. Kemudian anak yang diasuh oleh neneknya juga 10 orang. Maka N pertama 10 dan N yang kedua juga 10 ya. Ini rumusnya seperti ini ya untuk uji T Independent Sample T-Test. Oke, berikutnya ini kita masuk ke contoh ya. Ini contoh perhitungan seperti apa kalau kita melakukan penghitungan atau analisis data untuk penelitian yang membedakan atau membandingkan. Misalnya judul penelitiannya seperti ini ya, perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis remaja berdasarkan pola asuh keluarga. Nah, ini misalnya mahasiswa prodi PKK ya, tertarik dengan isu kesejahteraan psikologis remaja, tetapi ingin dilihat dari pola asuhnya gitu. Apakah misalnya yang demokratis itu lebih sejahtera dibandingkan yang otoriter atau enggak gitu? Apakah memang pola asuh itu membedakan gitu? Jadi pola asuh berbeda, maka eh, kesejahteraan psikologis remaja juga berbeda signifikan atau tidak. Nah, itu yang ingin kita cari melalui penelitian ini ya. Nah, dari situ maka dari judul tersebut maka kelompok A adalah kelompok sebut saja kelompok remaja yang diasuh oleh orang tuanya dengan pola asuh demokratis. Kemudian kelompok B adalah remaja yang diasuh oleh orang tuanya yang dominan menggunakan pola asuh otoriter. Nah, skor kesejahteraan psikologis remajanya berkisar dari 0 sampai 100. Nah, berikut hasil penelitiannya, misalnya kelompok A, ya, pola asuh demokratis, N1-nya 10. Artinya, sampelnya ada 10 orang. Kemudian, kelompok B, itu pola asuh otoriter atau N2, sampelnya adalah 10 orang. Nah, datanya seperti ini. Bagaimana cara mengolahnya? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dari data hasil penelitian tersebut, kemudian ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis UGT. Yang pertama adalah menghitung rata-rata atau mean, ya, rata-rata kelompok A, X bar 1, ya. Kita hitung dari mulai 80 ditambah 78, tambah 82, dan seterusnya sampai dengan tambah 83, maka hasilnya 796. Kemudian dibagi dengan berapa N-nya? N-nya adalah 10 ya, maka ini 10. Oke, kemudian sehingga ketemu X bar-nya adalah 79,6. Nah, berikutnya untuk rata-rata kelompok B, ya, ini diambil dari sini. Ini dijumlahkan, ketemu nilainya adalah 706. Dibagi dengan berapa N-nya, ya, N-nya ada 10, maka masukin ini 10, sehingga ketemu rata-rata kelompok B adalah 70,9. Oke, itu langkah yang pertama, yaitu mencari min atau rata-rata dari setiap kelompok yang akan dibandingkan. Berikutnya, nah langkah yang kedua adalah menghitung sampel ya, menghitung simpangan baku maksud saya atau standar deviasi. Nah, rumusnya ini standar deviasi ya. Jadi eh, akar dari sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, dari data tadi kita bisa menggunakan tabel ya, dimasukkan ke sini ini kelompok A tadi ya. Kemudian ini kelompok B ya. Kelompok B, kemudian kita rata-ratakan tadi ketemu ya, X bar X1 bar itu adalah 79 dan X2 bar itu adalah 70,6. Kemudian berikutnya kita untuk bisa melakukan penghitungan ini, maka kita harus menghitung satu-satu dulu ya, berapa skor X1 ya dikurangi X bar ya. Misalnya di sini kita lihat ya 80 ya rata-ratanya 79. Maka 80 ya dikurangi 79,6 maka hasilnya adalah 0,4. Begitu seterusnya sampai selesai.
Demikian halnya juga untuk X2 ya. Misalnya di sini skornya adalah 70 ya. Dikurangi dengan 70,6 maka hasilnya adalah minus 0,6. Begitu seterusnya diselesaikan sampai ke bawah. Nah, setelah itu maka ini dikuadratkan 0,4 dikuadratkan jadi 0,16. Oke, kemudian misalnya minus 0,6 dikuadratkan jadi 0,36. Begitu seterusnya setelah selesai sampai ke bawah, maka ujungnya adalah dijumlahkan atau sigmanya berapa. Nah, ini ketemu sigmanya adalah 92,4 ya untuk yang X1. Kemudian untuk yang X2-nya adalah sigmanya 44,4. Nah, angka-angka tersebut kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Ke dalam rumus untuk mencari varians kelompok satu adalah ini ya. 92 masuk ke sini, kemudian N-1, N-nya 10 dikurangi 1 adalah 9. Sehingga 92,4 ya dibagi 9 akan ketemu akar 10,27 dan hasilnya adalah 3,20. Itu varians kelompok A. Kemudian berikutnya kita mencari berapa varians kelompok B ya. Kelompok B ini sigma-nya adalah 44, sekian, 4,4 ya. Kemudian dimasukkan ke sini. N-nya juga sama, ini ada 10 orang nih, ada 10 orang. Maka 10 dikurangi 1 adalah 9 ya. Kemudian ini hasilnya 44,4 dibagi 9 adalah 4,93. Diakarkan ketemu variansnya adalah 2,22. Oke. Nah, gampang kan ya? Kemudian berikutnya kita masuk ke tahapan langkah yang ketiga itu adalah menyusun hipotesis ya. Untuk judul penelitian tadi, maka hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan ya rata-rata kesejahteraan psikologis remaja berdasarkan pola asuh. Kemudian H1 itu terdapat perbedaan. Nah, ini kalau ini tidak terdapat ya, kalau ini terdapat perbedaan. Rata-rata kesejahteraan psikologis remaja berdasarkan pola asuh orang tuanya. Nah, setelah langkah 3 masuk kita ke langkah 4 ya, menentukan taraf signifikansi. Ya, taraf signifikansi yang dipakai untuk riset sosial biasanya adalah alfa 0,05. Nah, dari situ maka kemudian kita menghitung langkah yang kelima, menghitung nilai T atau mencari T hitung. Rumus T hitungnya tadi kita pakai ini ya. Nah, rumus T hitungnya kita pakai itu. Kemudian kita tadi sudah tahu eh, apa namanya rata-rata kelompok satu adalah 79,6, kemudian rata-rata kelompok duanya adalah 70,6 ya. Kemudian varians kelompok satunya adalah 3,20 dan varians kelompok duanya adalah 2,22. N-nya sama ya, sama-sama 10 ya. Kemudian dihitung sehingga ketemu nilai T hitungnya adalah 8,459. Oke, nah setelah tahu berapa teh hitung, maka kita masuk ke tahapan berikutnya adalah menentukan berapa sih teh tabelnya. Jadi nanti teh hitung ini harus dibandingkan dengan teh tabel untuk sampai kepada kesimpulan, ya. Nah, langkah yang keenam adalah menentukan teh tabel, ya, menentukan teh tabel dengan derajat kebebasan atau degree of freedom, ya. Itu rumusnya N1 ditambah N2, ya, dikurangi 2. Jadi 10 ditambah 10, 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Nah, kemudian nilai alfanya tadi ya 0,05. Nah, nyarinya adalah nyari yang uji dua pihak atau uji dua sisi ya. Jadi alfanya 0,05 ini uji dua pihak. Nah, oke. Kemudian alfanya atau degree of freedomnya adalah 0,05 ya. Sorry, alfanya 0,05 berarti ini ya. Tadi DF-nya berapa? DF atau DK-nya berapa? Ini 18. Maka di sini cari ini 18 ya. Maka ambil di antara kolom ini
yang DK-nya atau DF-nya adalah 18, ketemu angkanya adalah 2,101. Oke. Nah, setelah itu, maka kita masuk ke tahap berikutnya. Kita sudah tahu berapa nilai T-tabelnya. T-tabelnya adalah 2,101. Maka di langkah yang ketujuh, ya, melakukan pengujian, ya, membandingkan antara T-hitung dengan T-tabel. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, ya, jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi jika, sekali lagi, jika T-hitung lebih besar atau sama dengan, ya, T-tabel, maka H0-nya yang ditolak dan H1-nya diterima. Maka maknanya adalah terdapat perbedaan yang signifikan, ya, kesejahteraan psikologis remaja berdasarkan pola asuh keluarga. Remaja yang berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratis, ya, memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan remaja dari keluarga dengan pola asuh otoriter. Nah, begitu cara melakukan uji beda menggunakan uji T untuk sampel yang independen. Demikian, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa membantu Anda untuk melakukan pengolahan data uji beda untuk sampel independen menggunakan uji T. Demikian, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.